apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Rahma. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mohon maaf sehat-sehat ya Bu saya ya. telat. Ini Bu Rahma, maaf Bang. Ya, Ibu saya izin untuk membuka sesi ya Bu ya. Baik, silahkan Bu Rahma. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lady Yulia dari BPJPH. Yang saya hormati Bapak Osep dan fasilitator dari Halal Institute yang bertugas. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelih halal angkatan 2 2.12 ya, 2.13 atau 213 angkatan ke 213 ini Bapak Ibu. Eh, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berhadir dalam forum yang mulia ini dengan dengan sehat dan bersemangat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu perkenalkan saya Rahmayanti di sini sebagai fasilitator dan juga moderator untuk materi pertama kita bersama Ibu Lady. Materi kita regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, materi ini akan berlangsung dari harusnya tadi pukul 9.30 ya Bu ya. 9.30 hingga nanti pukul 11.30 ya, setengah 12. Nanti kita akan materinya akan disampaikan, ada penyampaian materi, kemudian nanti ada diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi dengan Ibu Lady dari BPJPH terkait kenapa sih kita PU kita wajib bersertifikat halal, kemudian apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelih halal atau Bapak Ibu sebagai penyelih halal nanti di PU-nya masing-masing atau di perusahaannya masing-masing begitu. Nah, nanti ini bisa didiskusikan di sini bersama Ibu Lady. Perlu saya informasikan Ibu bahwa peserta kita tadi ya ada 60 berasal dari berbagai bidang usaha, ada dari makanan minuman tentu yang paling banyak, kemudian dari jasa distribusi juga ada, kemudian dari farmasi, kosmetik, barang gunaan, dan juga ada dari balai besar Ibu. Ada beberapa dari akademisi, dari kampus ya, juga ada tadi Ibu. Mungkin demikian informasi awal Ibu. Untuk selanjutnya saya persilakan penyampaian materinya. Baik, Bu Rahma. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya karena kehendak Allah, rahmat Allah pada pagi menjelang siang ini, saya khususnya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu, insya Allah jadi penyelia halal di perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu em, menjadi ladang amal ya, insya Allah bagi Bapak Ibu tentunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Yang saya hormati, Direktur Halal Institute, eh, kemudian tim eh, penyelenggara pelatihan, dalam hal ini ada para fasilitator, ada Pak Osep, Bu Rahma sebagai moderator. Eh, saya selalu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat bersama dengan Bapak Ibu penyelih halal pada hari ini. Em, Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga sehat-sehat ya, Insya Allah. Eh, saya pertama tentu memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah memilih atau mungkin ditugaskan atau memang kehendak Allah tentunya ya. Eh, Bukan atau memang ya, tentu karena atas karena kehendak Allah ya. Allah berkehendak Bapak Ibu menjadi penyalih halal di perusahaan-perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, atau mungkin bisa jadi adalah perusahaan daripada Bapak Ibu sendiri tentunya ya. Nah, baik, saya waktu sampai pukul 11.30 ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi ya Bapak Ibu. Saya izin share screen.
Terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Baik, Sudah terlihat. makasih Bu Rahma. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba mengefektifkan eh, pemaparannya kurang lebih 20 menit ya. Tentu senang sekali kalau kita lebih bisa banyak berdiskusi tentunya Bapak Ibu ya. Saya juga sangat yakin Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan atau memiliki perusahaan memiliki banyak pengalaman ya yang bisa dapat kita saling sharing tentunya dalam sesi kita kali ini. Baik, tugas saya adalah tentang regulasi CPH dan penyelidik halal. Bapak Ibu berbicara regulasi ya. Regulasi, jadi pelaksanaan sertifikasi halal. Jadi kalau kita bicara penyelenggaraan ya, sertifikasi halal itu adalah bagian dari jaminan produk halal ya. Jadi sertifikasi halal ini adalah bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, bedanya apa sertifikasi halal dengan jaminan produk halal? Nah, kalau sertifikasi halal itu adalah memastikan produk yang subhat, produk yang ragu-ragu, yang diragukan, dilakukan proses untuk pemastiannya itu adalah sertifikasi halal. Berarti yang disertifikasi itu adalah produk yang memang memenuhi persyaratan halal ya untuk sertifikasi. Nah, kalau jaminan produk halal artinya adalah eh, kita memberikan jaminan bahwa produk itu memang halal. Nah, sertifikasi halal adalah bagian dari proses jaminan produk halal. Nah, kalau untuk produk non halal gimana? Eh, Misal nih ada produk yang mengandung babi misal gitu ya. Nah, berarti kan kategorinya non halal. Nah, bagaimana pelaku usaha memberikan jaminan produk halal untuk produk non halalnya ini? Caranya adalah produknya itu harus memenuhi ketentuan persyaratan pemisahan lokasi tempat dan alat. Artinya nggak boleh dicampur. Kalau produknya non halal, berarti dipastikan dia memenuhi ketentuan non halal ya. Jadi nggak boleh misalkan produknya bakso ya, nggak boleh digiling dengan penggilingan yang bercampur dengan daging halal atau di displaynya berdekatan dengan produk halal. Berarti apa yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dia memberikan jaminan produk halal. Untuk produk non halalnya tidak boleh dia eh, eh, menyebabkan terjadi kontaminasi dengan produk halal. Itu namanya jaminan produk halal ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara jaminan produk halal ini luas. Termasuk produk non halal tentu boleh diperdagangkan ya. Jadi kalau di regulasi bunyinya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini tertuang di Undang-Undang 33 2014 dan di Undang-Undang 6 tahun 2023. Maksudnya apa? Adalah untuk kategori produk yang memang halal, yang diklaim halal oleh perusahaan, oleh pelaku usaha. Nah, itu wajib disertifikasi halal. Tapi kalau untuk yang non halal, apa kewajibannya adalah memisahkan, ya, memisahkan lokasi tempat dan alat. Kemudian kewajibannya adalah memberikan keterangan tidak halal. Jadi kalau ada produk mengandung babi, berarti diinformasikan produk ini berasal atau mengandung dari babi, ada logo kepala babi berwarna merah atau tulisan mengandung babi. Nah, itu adalah jaminan produk halal. Nah, itu tertuang di mana ya? Jadi tertuang di regulasi jaminan produk halal. Jadi jaminan produk halal itu tidak hanya mengatur tentang sertifikasi halal, tapi juga mengatur bagaimana untuk produk non halal sehingga terjamin untuk produk halalnya tidak ada kontaminasi. Nah, ini eh, mulai ditetapkan aturannya itu adalah di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya Bapak Ibu. Nah,
ini menjadi era baru untuk pelaksanaan jaminan produk halal. Jadi bicaranya bukan sertifikasi halal saja, tapi adalah jaminan produk halal. Nah, kemudian eh, pemberlakuan kewajiban, jadi di regulasi itu bunyinya wajib ya Bapak Ibu. Jadi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal itu wajib. Nah, sebelumnya memang tidak wajib ya, ini wajib. Nah, bagaimana kewajibannya diatur ketentuan penerapannya mulai dari 2024, 2026 dan selanjutnya ya sebagaimana di sini. 2024 itu diberlakukan untuk pelaku usaha menengah besar kategori makanan dan minuman ya, jasa dan hasil sembelihan, kemudian bahan baku, bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi produk ya. Nah, ini produsen pelaku usaha menengah besar itu sudah diberlakukan kewajiban eh, bersertifikat halalnya ya. Nah, di 2026 ini sejumlah produk penerapannya sebagaimana yang ada di sini ya Bapak Ibu termasuk makanan dan minuman untuk kategori produk mikro dan untuk skala usaha mikro dan kecil. Nah, baik. Bicara sertifikasi halal itu ada dua mekanisme ya Bapak Ibu. Ada reguler, ada safety declare. Nah, reguler safety declare ini eh, di sini adalah untuk kategori pelaku untuk skala usaha menengah besar ya dan pelaku usaha mikro kecil yang kategori produknya tinggi risiko. Kalau safety declare untuk mikro dan kecil dengan ketentuan persyaratan terbatas ya eh, produknya rendah risiko. Nah, kenapa ini sampai ada dua mekanisme ya Bapak Ibu? Karena wajib tadi. Maka tadinya ketika sebelum mandatori itu mekanisme yang ada tuh reguler saja. Tidak ada safety declare. Safety declare ini dalam rangka mendukung kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, iya Bapak Ibu sebentar ya. Kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam hal ini eh, ada dukungan ya, dukungan dalam hal ini bagi eh, pelaku usaha kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ya dengan eh, tidak berbiaya atau gratis. Nah, eh, nah kenapa sampai ada dukungan seperti itu? Nah, itu karena dalam hal ini mengapa sampai wajib ya Bapak Ibu? Jadi dari volunteer dari sukarela ke wajib ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena sertifikat halal ini ternyata menjadi suatu kebutuhan dalam perdagangan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan jaminan produk halal ya, jaminan produk halalnya jelas ya. Tapi setelah itu ternyata ada manfaat lain. Itu dibutuhkan dalam perdagangan sebagai produk yang berdaya saing, yang berkualitas tinggi. Nah, ini dipahami dengan baik oleh pelaku usaha menengah besar dan luar negeri. Nah, sementara pelaku usaha eh, mikro kecil kita tidak begitu memahami manfaat ini. Nah, sehingga ada upaya pemaksaan kepada pelaku usaha mikro kecil sehingga tidak tergerus ya akibat pasar dikuasai oleh pelaku usaha menengah besar atau luar ya. Nah, makanya upaya wajib sertifikasi halal ini agar kita dapat berkompetisi di pasar global dan juga pelaku usaha mikro kecil kita juga nggak kalah saing tentunya. Nah, itu yang menyebabkan sampai jadi mandatori. Nah, sehingga dibutuhkanlah mekanisme sertifikasi halal yang mendukung pelaku usaha mikro kecil, yaitu lahirlah mekanisme safety declare. Nah, itu kurang lebih gambaran umumnya ya Bapak Ibu. Nah, em, ini adalah regulasi terkait jaminan produk halal. Nah, kenapa kok penyelih halal harus paham regulasi ya? Penyelih halal adalah salah satu sasaran pengawasan jaminan produk halal ya Bapak Ibu. Jadi pengawasan jaminan produk halal itu dilakukan terhadap apa? Salah satunya adalah keberadaan penyelih halal. Nah, eh, memberikan penjaminan produk halal untuk yang diproduksi oleh satu perusahaan, siapa yang menjaminnya? Adalah yang namanya penyelih halal. Jadi tugas sebagai penyelih halal ini nggak main-main ya Bapak Ibu. Artinya ada nih amal jariah Bapak Ibu terhadap
semua pelanggan yang memang mengkonsumsi produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, ini Bapak Ibu lah yang memberikan jaminannya gitu. Oleh karena itu, eh, apa regulasi-regulasi ini kita perlu tahu ya, meskipun kita bentuknya nanti kita disederhanakan dalam bentuk infografis ya, tapi paling tidak kita memahami ya. Jadi kenapa sertifikasi halal itu wajib? Karena memang ada undang-undangnya. Nah, kemudian ada lagi turunan dari undang-undangnya, peraturan pemerintah nomor 42. Jadi terkait tugas dan tanggung jawab penyalin halal di pertemuan ini saya fokusnya adalah nanti akan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 42 ya Bapak Ibu. Kalau di undang-undangnya sifatnya masih umum, di peraturan pemerintahnya itu sifatnya sudah agak lebih detail ya. Nah, kemudian apalagi nih regulasi ini ya. Banyak regulasi yang lain ya Bapak Ibu, tapi paling tidak saya menyebutkan beberapa ya. Jadi eh, beberapa yang di sini, regulasi yang di sini, ya Bapak Ibu nih mohon maaf, ini ada garisnya. Nah, beberapa regulasi yang di sini itu adalah yang sehari-hari nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu sebagai penyalih halal. Nah, ini keputusan Menteri Agama 748 ini apa nih gitu ya? Ini adalah daftar produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi kalau selain makanan dan minuman, nanti kita ngacunya ke sini. Makanan dan minumannya direvisi di keputusan Menteri Agama nomor 944. Jadi kalau mau ngecek produk yang wajib bersertifikat halal, cek di sini selain mamin. Kalau yang mamin, ceknya jadi 944 ya. Terus 1360 apa? Ini adalah produk yang dikecualikan atau kita sebutnya positive list. Ada di daftar sini. Nah, terus kalau ke Kaban nomor 20 tahun 2023 ini adalah acuan ya, atau kita boleh sebut standar dalam memproduksi produk, kita pakai standar apa? Sistem jaminan produk halal. Nah, ini minimal yang wajib ya, tentunya Bapak Ibu ketahui. Nah, baik, kita masuk ke eh ya ini kurang lebih ya Bapak Ibu urgensinya bisa dilihat nanti di situ. Nah, ini masa penahapan tadi yang saya sampaikan. Kita langsung masuk ke sertifikasi halal dulu ya Bapak Ibu sebelum masuk kita ke penyelih halal. Eh sertifikasi halal tadi ada reguler, ada safe declare ya. Nah, saya masuk ke reguler dulu ya. Nah, reguler ini untuk kategori produk rendah, kategori produk tinggi risiko rumah makan, perusahaan, obat, segala segala macam itu masuknya adalah reguler. Caranya bagaimana? Itu adalah pelaku usaha mempersiapkan semua persyaratan, berkomitmen untuk memproduksi produk halal ya. Kemudian menyiapkan persyaratannya itu dibantu dengan membuat namanya manual SCPH. Nah, setelah dibuat nanti semua ya. Nah, sebelumnya untuk bagi reguler, penyalin halalnya mengikuti pelatihan dulu ya. Minimal untuk pelaku usaha mikro kecil memiliki sertifikat pelatihan. Kalau pelaku usaha menengah besar memiliki sertifikasi kompetensi. Jadi kalau udah selesai pelatihan, ikut sertifikasi kompetensinya. Nah, udah tuh ya pelaku usaha mempersiapkan segala persyaratan, bikin akun di Si Halal untuk mendaftar akun pelaku usaha, penyalin halalnya mengisi entry, kemudian memilih lembaga pemeriksa halal ya yang akan melakukan audit ya, yang akan audit nanti auditor halal ya. Nah, setelah itu bayar eh, eh, LPH-nya udah menetapkan pembiayaan sebelumnya, kemudian audit dilakukan, auditor halal dari LPH datang. Setelah audit halal dilakukan, LPH bikin laporan ke ini masuk kepada Komisi Fatwa MUI. Kemudian setelah ditetapkan kehalalannya oleh Komisi Fatwa, sertifikat halal terbit by sistem ya di akun pelaku usaha. Pelaku usaha bisa mengunduh. Nah, berarti kalau reguler ini Bapak Ibu nanti pelaku usaha itu akan memilih LPH. Nah, ini kurang lebih data pada tanggal maaf ya Ibu, yang ini ada 108 LPH, kalau sekarang udah lebih ya Bapak Ibu. Eh,
Ini sebaran lembaga pemeriksa halal yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau dia Saviclear, perbedaannya adalah eh, penyelih halalnya tidak wajib mengikuti pelatihan, jadi langsung dari pelaku usahanya sendiri. eh Artinya ownernya boleh, siapanya boleh, tapi nggak harus ikut pelatihan ya dalam hal ini. eh, yang melakukan yang melakukan auditnya itu namanya pendamping PPH. Lembaganya nama Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, itu kurang lebih perbedaannya ya. Yang memfatwakannya Komite Fatwa Produk Halal. Nah, dan kalau pelaku usaha safety declare mereka itu pakai kode fasilitasi untuk mendaftarnya, jadi nggak bayar ya. Tapi kalau reguler, pelaku usaha bayar ya, melakukan pembayaran dulu baru bisa lanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau pelaku usaha self declare, mereka adalah dengan menggunakan kode sehati misal seperti itu. Nah, itu kurang lebih terkait mengapa tata cara daripada sertifikasi halal ya, Bapak Ibu. Nah, bicara persyaratan sertifikasi halal ya. Jadi ini kurang lebih untuk apa jenis produk ya yang masuk dalam kategori wajib. Nah, kemudian eh, berbicara persyaratan sertifikasi halal, nih ada surat permohonan. Nanti di ini diisi halal ya. Jadi bentuknya kita udah eh, langsung di aplikasi si halal. Kemudian eh, kalau rumah potong hewan ya, berarti kan ada ketentuan sertifikat juru sembelih halal ya. Nah, kemudian pelaku usaha sudah memiliki NIB. Nah, aplikasi BPJPH sudah terintegrasi dengan OSS, jadi tinggal tarik data. Nah, apa saja sih dokumen yang diperlukan ya? Nah, kalau terkait dokumen penyelih halalnya ada penetapan penyelih halalnya, salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan atau sertifikasi kompetensi. Kemudian nama matrik bahan dan daftar nambah bahan, proses produk halal ya, kemudian manual SCPH eh, dan persyaratan lain jika ada. Jadi misalkan izin edar atau lainnya ya. Nah, ini tadi alur sertifikasi halalnya Bapak Ibu terkait manual SCPH-nya, manual apa petunjuk penggunaan aplikasi si halalnya nanti bisa dilihat di sini ya. Di, nah, ini alur pendaftaran sertifikasi halal sebagaimana tadi yang saya sampaikan untuk reguler ya. Jadi masa waktunya 28 hari kerja. Ini ketentuan regulasi lain ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di Kepkaban 88 tahun 2022. Ini ketentuan tentang label halal. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, itu wajib mencantumkan label halal di kemasan produk atau di tempat tertentu bagi produk. Jadi kalau misalkan di restoran ya berarti di area penjualannya ya, penyajiannya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya Bapak Ibu, itu kurang lebih gambaran umum terkait regulasi. Eh, jadi regulasi itu Bapak Ibu, mungkin saya stop share ini dulu sebentar. Kurang lebih nanti Bapak Ibu bisa buka tentunya website BPJPH ya Bapak Ibu. Jadi saya share. Nah, jadi kita masuk ke Google ya. Di Bapak Ibu kalau melihat website BPJPH, kita ke Google bpjph.halal.go.id. Nah, ini kemudian kalau mau lihat regulasi, Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi regulasi bisa di sini kayak tadi misalkan ini peraturan pemerintahnya nomor 42, kalau undang-undangnya itu di sini. Nah, kalau regulasi teknisnya ada keputusan kepala badan ya, Bapak Ibu. Misalkan kayak tadi manual SCPH, ini label misalkan ya nomor 88. Terus manual SCPH dan segala macam. Nanti bisa di sini. Terus kalau lainnya apa aja sih yang bisa dilihat gitu ya di web BPJPH? Nah, misalkan informasi publik, kalau mau lihat infografis dan segala macam. Oh, kalau mau ngecek
data LPH, nah juga bisa lihat di sini. Nah, kalau mau ngitung pembiayaan, nah ini juga bisa ya Bapak Ibu, bisa lihat di sini. Kita penyelih halal mau daftar sertifikasi halal, misal nih eh, Jawa Timur misalnya, ya. Kotanya Surabaya misalnya, misalkan kotanya, jangan, misalkan kota Surabaya, misalkan gitu. Skala usahanya kecil, jumlah produknya misalkan 50, 50, jumlah pabriknya satu. Misalkan lembaga di Surabaya itu, nah jadi akan muncul langsung nama LPH-nya, ya. LPH-nya misalkan di sini yang di Surabaya adanya apa ya? Universitas, Universitas. Nah, misal BSPJI Surabaya, Surabaya, misalnya BSPJI Surabaya. Nah, tinggal hitung. Oh, mana yang belum? Jenis produknya belum ya. Jenis produk. Misalkan susu dan analognya, misalkan gitu ya, hitung. Nah, berarti eh, pembiayaannya 1.810.000 untuk 50 produk. LPH-nya Surabaya, pelaku usahanya juga ada di Surabaya. Kalau seandainya di luar kota, berarti nanti transportnya akan disesuaikan. Nah, ini kurang lebih. Jadi Bapak, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena Bapak Ibu sebagai penyalih halal itu akan sering berurusan ya dengan website BPJPH. Jadi itu tata caranya ya. Nah, baik, kita masuk dulu ya Bapak Ibu sebelum nanti kita diskusi ya. Saya menyampaikan terkait dari yang menjadi kita nih penyelih halal ya. Tadi regulasi secara umum, eh, sekarang terkait penyelih halal. Nah, penyelih halal adalah pelaku usaha atau bagian dari pelaku usaha atau karyawan dari perusahaan. Ya, itu penyelih halal. Nah, oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha tentu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, diingatkan, dikomunikasikan oleh penyelih halal kepada owner, ya. Nah, jadi di pasal 50 PP 42 tahun 2024, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib pertama memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, ya. Nah, kalau kita tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, eh, resikonya berarti nanti tidak melakukan perlindungan kepada konsumen ya. Jadi bisa saja nanti kita dijerat dengan eh, regulasi atau PP perlindungan konsumen kalau seandainya kita tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Kemudian memisahkan lokasi tempat alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Jadi nggak boleh bercampur ya. Kemudian memiliki penyalih halal, kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah, ini by system ya Bapak Ibu untuk pelaporannya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah pelaku usaha memiliki sertifikat halal, apa kewajibannya? Ya, satu, mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, sebelum ada undang-undang, banyak pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tapi nggak dicantumin. Masih boleh, tapi kalau sekarang nggak boleh, ya. Tujuannya adalah bentuk perlindungan kepada konsumen. Jadi masyarakat tahu mana yang udah, mana yang belum. Kemudian, yang kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Kemudian memisahkan lokasi tempat
dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, eh, penyajian antara produk halal dan tidak halal, kemudian memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan atau proses produk halal. Ya, jadi misal nih eh, roti ya ada 100 varian. Kemudian nambah 10 varian baru. Nah, 10 varian baru diajukan sertifikat halalnya. Ya. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan atau produk halal kepada BPJPH. Nah, sekarang eh, bentuk daripada konsistensi kehalalan tadi, pelaku usaha dalam kurun sekali dalam 4 tahun itu akan dilakukan surveillance. Ya. Jadi bahasa regulasinya itu adalah konsistensi kehalalan produk. Jadi akan ada peninjauan ya, karena ketentuan sekarang itu sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJPH tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal. Jadi kalau kondisi begitu, apa jaminannya bahwasanya akan ada pemantauan, yaitu adalah dalam bentuk surveillance ya, memastikan apakah pelaku usaha itu melakukan eh, konsistensi nggak menjaga kehalalan produknya. Kemudian berikutnya ini dalam bentuk namanya implementasi sistem jaminan produk halal dilakukan dalam sekali 4 tahun. Nah, bagi produk yang rendah risiko itu dilakukan penyesuaian untuk ketentuan dimaksudnya. Nah, kemudian kita masuk ke sini, penyelih halal ya, Bapak Ibu. Ruhnya nih, kalau bicara penyelih halal, tadi masih bicara regulasi, kemudian secara umum terkait kewajiban daripada pelaku usaha. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada penyelih halal. Nah, penyelih halal ini pengertiannya adalah orang yang bertanggung jawab untuk proses produk halal ya, Bapak Ibu. Nah, siapa penyelih halal? Adalah orang yang bertanggung jawab untuk proses produk halal. Ya. Nah, penyelih halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 tadi ditetapkan oleh pelaku usaha. Berarti misal nih ada Bapak Ahmad misal gitu ya. Bapak Ahmad adalah karyawan dari perusahaan A. Owner dari perusahaan A itu Bapak Budi. Nah, maka Bapak Budi membuatkan surat keputusan penetapan bahwasanya Bapak Ahmad sebagai penyelih halal. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ditetapkan oleh pelaku usaha, ya. Kemudian di pasal selanjutnya, pasal 58, penyelih halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, tugasnya apa? Ya, mengawasi proses produk halal di perusahaan. Nah, berarti kalau mengawasi ini, kita semua lini, semua line, semua bagian ya harus diawasi. Oleh karena itu, penyelih halal wajib melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua bagian. Jadi, perpanjangan tangan penyelih halal di setiap bagian itu harus ada ya. Karena penyelih halal akan melakukan kontrol untuk setiap tahapan ya yang dilakukan di perusahaan. Nah, kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya membutuhkan tindakan perbaikan dan pencegahan, maka yang menentukan adalah penyelih halal. Nah, oleh karena itu, ditetapkanlah tentunya persyaratan-persyaratan kompetensi untuk seorang penyelih halal. Karena tugasnya adalah dia yang merekomendasikan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian mengordinasikan. Jadi artinya, misal nih, hari ini bikinnya mie instan merek mie instan varian A ya, varian eh, rasa sapi panggang gitu misalkan. Nah, varian sapi panggang ini tata cara produksinya begini, bahan yang digunakan ini harusnya begini ya, nggak boleh bahan non halal tentunya ya. Ketika masih ada bahan yang tidak bersertifikat halal, itu berarti potensi risiko kontaminasi. Nah, berarti di sini penyalih halal harus memastikan dengan bagian purchasing belinya yang sesuai bahannya. Berarti ada mengkoordinasikan ya, mengorganisir dan segala macam kepada bagian-bagian lain. Nah, oleh karena itu, ketika perusahaan menetapkan seorang penyelih halal, pastikan kompetensinya memadai. Jadi tidak hanya kita memenuhi persyaratan, oh ya udah yang penting dia muslim gitu. Tidak hanya itu, harus memiliki eh,
kemampuan, kompetensi sesuai dengan proses bisnis dari perusahaan. Kalau perusahaannya besar, bagiannya banyak, berarti tentu yang memiliki jabatan dong ya. Terus juga dia mampu memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi yang efektif ya, komunikasi yang baik juga. Kemudian mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, untuk kategori rendah risiko, yang kategori produknya safe declare, apa tugas dari penyelih halal? Mengawasi PPH, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengordinasikan kurang lebih sama ya, tapi tentu skalanya lebih kecil. Kemudian mendampingi pendamping PPH. Jadi istilahnya kalau di eh, usaha menengah besar atau reguler itu kita sebutnya pemeriksaan atau audit halal biasanya ya. Nah, kalau di self declare itu kita nyebutnya verifikasi validasi. Istilahnya saja yang berbeda untuk membedakan mana yang reguler, mana yang self declare. Tapi pekerjaannya sama, yaitu sama-sama melakukan audit sebetulnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya dalam melaksanakan tugas sebagai penyalih halal ya, sebagaimana di pasal tadi, pasal 58, apa yang yang menjadi tanggung jawab penyalih halal ya? Nah, ini Bapak Ibu, kalau dalam membuat manual SCPH itu penyalih halal itu kan nanti tanda tangan ya. Nah, tanggung jawabnya ini tentu harus dikuasai terlebih dahulu sebelum tanda tangan. Kita harus, jadi bagi Bapak Ibu menjadi penyalih halal, jaminan proses produksi bahwasanya halal itu ada di tangan Bapak Ibu. Jaminan bahwasanya pelanggan konsumen mengkonsumsi produk itu adalah halal ya, itu ada di tangan Bapak Ibu. Jadi kalau mau jadi penyelenggaraan halal, Bapak Ibu tentu Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan kita mempunyai niat yang baik ya, niat yang tuh yang ikhlas ya karena Allah. Kalau seandainya niatnya karena lain-lain, ya mungkin pikir-pikir lagi Bapak Ibu mau jadi penyelih halal ya. Tetapi kalau Bapak Ibu niatnya karena Allah, memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat, bayangkan betapa banyak yang merasakan manfaat dari Bapak Ibu. Bayangkan betapa banyak aliran pahala yang akan Bapak Ibu dapatkan ya. Betapa banyak keberkahan yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi setiap terberikannya jaminan produk halal itu tentu doa daripada pelanggan, doa dari konsumen akan mengalir tentunya untuk Bapak Ibu sebagai penyelih halal. Namun kalau niatnya bukan karena itu, mungkin silahkan lebih baik mundur dulu sambil berpikir saya sanggup kasih jadi penyelih halal gitu. Nah, apa tanggung jawabnya menerapkan sistem jaminan produk halal? Menyusun rencana proses produk halal ya, menerapkan risiko manajemen risiko untuk pengendalian proses produk halal, mengusulkan penggantian bahan, mengusulkan penggantian produksi. Jadi kalau kondisi bahannya diragukan, bahan yang diragukan itu menyebabkan produk tuh jadi nggak halal. Jadi kalau sedikit saja ada kontaminasi ya jadinya nggak halal kan Bapak Ibu. Nah, maka penyalih halal harus berani eh, memberikan rekomendasi penghentian proses produksi dulu. Jadi perencanaan menjadi sangat penting gitu ya. Identifikasi supplier menjadi sesuatu yang sangat krusial ya, dipahami dengan baik oleh penyalih halal. Nah, oleh karena itu, ketika perusahaan menetapkan penyalih halal, pastikan memadai kompetensi daripada memadai keahlian, pengetahuan, dan juga manajemen ya, kemampuan manajemen daripada penyalih halalnya. Oleh karena itu, bagi perusahaan menengah besar, seyogyanya penyalih halalnya adalah yang memiliki jabatan. Jangan sampai operator gitu ya yang dijadikan penyalih halal sementara tidak bisa memberikan rekomendasi, tidak bisa mengusulkan penghentian produksi, tidak bisa mengkoordinasikan dan segala macam. Kemudian membuat laporan pengawasan proses produk halal, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel ketika diperlukan, menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar dalam proses pemeriksaan oleh auditor halal ya. Nah, jadi eh, inilah Bapak Ibu ya tanggung jawab penyalih halal. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai penyalih halal ini dalam ayat 2 tadi, eh, penyalih halal bertugas, bertanggung jawab juga ya
menerapkan SCPH, menyiapkan bahan dan PPH, verifikasi validasi, menunjukkan bukti dan melakukan pembinaan ya. Jadi dalam hal ini eh, kurang lebih sama ya ketika dia reguler dan safe declare dalam hal ini, tapi perbedaannya lingkupnya yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana penetapan penyelih halal? Nah, tadi sudah disinggung ya di pasal sebelumnya. Untuk ditetapkan sebagai penyelih halal sebagaimana dimaksud pada pasal 57 harus memenuhi persyaratan. Jadi, persyaratan penyelih halal pertama beragama Islam. Ya, jadi kalau sebelum regulasi ini mandatori ya Bapak Ibu, sebelum sertifikat halal ini wajib, penyelih halal sebelumnya yang ditetapkan oleh MUI itu tidak wajib Muslim, ya. Namun dalam kenyataannya tentu sangat beragam sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di perusahaan, ya. Kalau kita boleh lihat nih Bapak Ibu, misalkan banyak banget sekarang negara-negara yang merasakan manfaat daripada sertifikat halal. Sehingga tujuan mereka fokus kepada halal itu bukan untuk jaminan produk halal, tapi agar produknya pasarnya banyak. Jadi mungkin kalau perlu kita pahami ya Bapak Ibu, kenapa sih sertifikat halal tuh sekarang booming banget kurang lebih 10 tahun terakhir gitu ya. Karena global tuh paham betul, produsen global itu paham betul kalau berbicara produk halal, pasarnya siapa? Ya, sesuai dengan yang disampaikan di Al-Quran, di surat eh, Al-Baqarah ayat 168 ya Bapak Ibu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik gitu ya. Jadi di Al-Quran itu memang sudah disebutkan ya ayuhan nas gitu, manusia. Ya, ternyata sepanjang itu manusia, maka itu adalah pasar produk halal. Jadi kalau misalkan nih kayak orang Amerika nih berlomba-lomba bikin lembaga halal, karena mereka paham pasar halal tuh nggak ada batasan. Tapi kalau misalkan pasar daripada produk non halal ya, misalkan kayak wine, ya, mereka produksi wine nih, produksi sake, mirin, hanya terkunci untuk orang-orang tidak yang tidak di agamanya tidak melarang ya, ya, maka pasarnya terbatas. Atau misalkan produk yang mengandung babi, ya, misalkan ada restoran babi panggang misal gitu, ya terbatas ya, yang agama tertentu dan orang-orang tertentu saja yang memang mereka pasarnya itu. Tapi kalau bicara produk halal tidak dibatasin agama, tidak dibatasin suku, tidak dibatasin negara, ya, tidak dibatasin apapun gitu. Jadi selama dia manusia, maka dia bisa mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal dalam hal ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau berbicara penyelih halal, tentu adalah orang yang memahami tentang syariat kehalalan produk, maka wajib muslim. Nah, kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, iya nih muslim nih, tapi eh, nggak ngerti apa-apa, ya, nggak sholat, nggak segala macam. Nah, apakah itu bisa jadi penyelih halal? Ya, nggak memenuhi persyaratan juga, nggak memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, kemudian persyaratan lainnya di regulasi di PP 42 itu diwajibkan penyalih halal untuk kategori pendaftarannya reguler ya Bapak Ibu, wajib minimal memiliki sertifikat pelatihan penyalih halal untuk yang mikro dan kecil. Tapi kalau untuk yang menengah besar itu memiliki sertifikat sertifikat kompetensi penyalih halal. Nah, kenapa? Karena kalau bisnisnya makin besar, kompleksitasnya juga makin besar ya. Penyalih halalnya makin banyak yang diawasi bagian-bagiannya. Makanya kompetensinya juga harus ditingkatkan dengan memiliki sertifikat kompetensi penyalih halal. Nah, sekarang penetapan penyalih halal oleh pelaku usaha. Di pasal 64, pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan penyalih halal yang telah memenuhi persyaratan. Jadi membuatkan surat keputusan dan sebagaimana yang tadi
kepada BPJPH. Jadi di pendaftaran sertifikasi halal di upload ya bentuk daripada penetapan penyelih halalnya. Kemudian apalagi dokumennya ya salinan KTP atau eh, ini lainnya ya eh, daftar lainnya apa eh, surat bentuk aspek legal bentuk apa namanya identitas ya lainnya ya. Kemudian daftar riwayat hidup, salinan sertifikat dan atau sertifikasi kompetensi bagi yang menengah besar ya, bagi yang mikro kecil salinan sertifikat pelatihan saja. Kemudian em, ini kurang lebih ya Bapak Ibu kalau kita bicara terkait dokumen daripada penyalih halal. Nah, kemudian di regulasi ini ya bisa dilihat nanti di pasal 66 ya. Jadi eh, penyalih halal adalah pelaku usaha ya atau karyawan dari pelaku usaha ya dibuktikan dengan dia itu adalah memang karyawan dari perusahaan ya. Pihak lain gitu ya dari pihak luar gitu ya bukan dari perusahaan. Nah, itu boleh untuk ketentuan tertentu ya Bapak Ibu. Nah, diatur di pasal 66 PP 42 ya. Adalah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, ini dalam tanda kutip kondisinya seperti apa nih? Ya, em, dalam artian pelaku usaha itu memang memiliki keterbatasan Bapak Ibu. Misal Ya, mohon maaf di Ibu. itu nggak ada Muslim maksudnya di pelaku usaha itu non Muslim semua gitu. Ada suatu usaha mungkin bapaknya yang masak istrinya, yang bantu anaknya, tapi non Muslim semua. Boleh nggak sih ngajuin sertifikat? Ya, boleh gitu ya. Ada ketentuan ya kalau agama sertifikat itu seluruh aku saya yang mau produksi produk halal ya bisa mengenai Suaranya putus-putus, sertifikasi Bu. halal. Suaranya Nah, mau putus-putus. ngangkat karyawan, Mohon maaf oh Ibu Lady, putus-putus ya Bapak. Kalau suaranya sekarang gimana terputus. Bapak? Masih Putus-putus, Bu, suaranya. oh, orangnya terputus ya. Ya, masih Kalau terputus sekarang Ibu. bagaimana? Nah, udah Sekarang masih putus-putus kah? enggak Bu, sudah bagus. Sudah, Terputus. sudah, Bu. Oh, oke. Oh, baik-baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu jaringan ya ini. Nah, baik. Jadi bagi em, kondisinya seperti tadi itu misal ya kondisinya non muslim tapi belum bisa bayar karyawan nih ngangkat karyawan muslim gitu. Boleh nggak penyalih halalnya dari pihak lain? Boleh ya. Persyaratannya apa? Ya, kurang lebih ini. Atau misalkan pelaku usahanya memang udah muslim, tapi memiliki keterbatasan, ya. Masa dia modalnya terbatas, belum bisa ngangkat karyawan yang ngerti kehalalan, yang bisa bantuin daftar sertifikasi halal, belum bisa ngangkat karyawan nih. Eh, boleh nggak dibantu penyalih halalnya oleh pihak lain? Boleh, ya. Nah, pihak lain ini siapa? Ditentukan di sini adalah pihak-pihak yang memang biasanya memiliki binaan pelaku usaha atau memang organisasi yang berpotensi bisa memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Nah, maka dari organisasi itu, nah siapa organisasinya? Organisasi kemasyarakatan Islam, ya, atau bisa dari instansi instansi pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, ya, bisa melatihkan seseorang atau sejumlah orang mengikuti pelatihan penyelih halal, nanti diperbantukan kepada binaan-binaan mereka sebagai penyelih halalnya. Bisa satu orang itu beberapa
pelaku usaha ya, asalkan proporsional ya Bapak Ibu, jangan sampai melebihi kemampuannya. Jadi misalkan nih Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung gitu ya, memiliki binaan di wilayah sekitar Kota Bandung gitu. Eh, Jenisnya adalah produknya em, nah, warung nasi uduk misalkan gitu ya, warung nasi uduk. Nah, jenisnya kurang lebih proses bisnisnya sama, terus juga lokasinya nggak berjauhan, jadi posisinya berdekatan. Kemudian si personil itu yakin, oh saya ini bisa nih mampu membantu nih. Tapi kalau si personil merasa nggak sanggup untuk warawiri ke sana ke sini, berarti nggak bisa ya. Jadi sangat kondisional ya Bapak Ibu. Maka dari orang dari dinas tadi bisa menjadi penyalih halal untuk eh, perusahaan itu, pelaku usaha itu. Caranya gimana? Dinas tadi membuatkan surat tugas untuk si personil tadi menjadi penyalih halal untuk beberapa nama pelaku usaha tadi diberikan tenggang waktu ya, misalkan 1 tahun ya. Nah, harapannya si pelaku usaha tadi 1 tahun itu udah mapan, bisa ngangkat karyawan sendiri sehingga bisa menggaji seseorang yang bisa menjadi penyalih halal di tempat pelaku usahanya. Nah, kemudian atas dasar surat tugas itu dia datang tadi ke pelaku usaha tadi. Nih saya disuruh menjadi penyalih halal Bapak Ibu. Nah, ini surat tugas saya. Nah, si pelaku usaha membuatkan surat keputusan sebagai orang tadi sebagai penyalih halalnya. Mengapa? Karena orang ini orang luar ya. Resikonya banyak ya, eh, formulanya nanti bisa kemana diinfoin kemana-mana atau finansialnya diomongin kemana-mana. Oleh karena itu harus diikat dengan surat keputusan bahwasanya orang ini harus menjaga komitmen dan tanggung jawab, ditetapkan sebagai penyalih halal dengan mencantumkan beberapa hal yang sepakati gitu Bapak Ibu. Yang jelas berarti eh, meminta bayaran tidak ya Bapak Ibu. Jadi di makna di regulasi ini adalah membantu sebagai pembina ya. Jadi makanya tidak ada tuh istilahnya tarif-tarif penyalih halal, nggak ada ya. Karena di sini maksudnya adalah bagaimana eh, penyalih halal eh, eksternal atau penyalih halal dari masing-masing organisasi ini bisa. Wah, Ibu Narsumnya Eh, terlempar keluar. terlempar ya Bapak Ibu. Bapak Ya, Ibu, saya ingatkan kembali yang belum absen, silakan absen terlebih dulu ya. Jadi ada yang masih belum absen ini, mungkin yang baru masuk. Caranya klik di judul materi ya Bapak Ibu. Dan kembali nih. Iya, ini sepertinya saya pakai WiFi kurang stabil ya. Saya mau ganti ini dulu ya, Bu. Ya, Jadi, baik Bu. baik. Ya, em, itu ya kurang lebih. Jadi, saya ulang share lagi yang tadi. Sedikit saya tambahkan dulu. Jadi, terkait eh, penyalih halal, jadi bisa berasal dari organisasi kemasyarakatan, kemudian dari pelaku usaha itu sendiri atau em, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi, eh, itu dalam rangka tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ditegaskan. Tapi kalau eh, eh, perusahaan ya yang istilahnya adalah menengah besar dengan ketentuan itu wajib pelaku usahanya itu dari eh, perusahaan ya diangkat karyawan yang memang ditugaskan sebagai penyalih halal. Nah, bagi perusahaan yang mampu membayar karyawan ya, jadi yang sudah punya pegawai muslim bisa bayar karyawan muslim ya. Nah, bisa ditetapkan karyawannya itu sebagai penyalih halal ya. Eh, atau kalau memang ternyata tidak ada memadai ya silakan. Artinya mengangkat karyawan yang sebagai penyalih halal. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena
tugas penyelia halal itu adalah bertanggung jawab daily activity daripada perusahaan. Ya bayangin kalau seandainya penyelia halal itu kerjaannya cuman kontrol-kontrol doang, ya Allah, tanggung jawabnya gimana Bapak Ibu. Nah, apalagi juga eh, ada beberapa kondisi kemarin itu ya Bapak Ibu, eh, sejumlah orang datang ke BPJPH. Ngapain ya? Mereka pengen namanya dikeluarin dari si halal. Kenapa gitu ya? Pak, saya udah nggak dibayar Pak sama perusahaan itu. Soalnya waktu itu kontraknya pas daftar sertifikasi halal saja. Sementara nama saya masih dipakai. Ternyata produknya mengandung, ditemukan sama BPOM dan BPJPH dalam pengawasan mengandung porcine, mengandung babi. Tapi saya yang dikejar-kejar Pak, padahal saya nggak lagi di situ. Ya salah Bapak, ngapain kemarin mau kerja sama seperti itu ya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi begitu, ya sebetulnya yang dirugikan adalah penyelih halalnya. Berarti harus komit ini lagi ke perusahaannya ya. Nah, BPJPH tanpa ada surat dari perusahaan, tanpa ada bukti yang memastikan bahwasanya itu memang kondisi itu seperti itu, tentu nggak bisa juga main hapus data di si halal gitu ya. Jadi perlu. Nah, oleh karena itu eh, disinilah pentingnya Bapak Ibu ketika menjadi penyelih halal, niat yang ikhlas tadi, ya, memberikan jaminan produk halal ya. Nah, itu kurang lebih ya Bapak Ibu kalau terkait tarif, regulasinya bisa dilihat di keputusan Kepala Badan Nomor 22 tahun 2024, kalkulator tarifnya sebagaimana yang tadi. Nah, senang sekali tentunya Bapak Ibu, sisa ke waktu bisa kita diskusi. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Terima kasih Bu Rahma. Ya, terima kasih Bu Lady Yulia atas paparan materinya. Berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk yang baru, eh, untuk yang belum mengklik absen, silahkan ya klik absen karena nanti akan otomatis berakhir Bapak Ibu absennya ketika materi ini berakhir. Ya, sudah ada yang ingin bertanya Bapak Dea. Silakan Pak. Silakan Pak Dea Erik, di unmute. Masih mute Pak. Ya, Halo Bu Lady, sorry ya. suaranya ke Iya, baik. Tapi saya suaranya kecil Silakan. Pak. Suara kecil ya. Bapak masih kecil. Ya, mungkin Nah, deketin aja. sekarang kedengeran? Kedengeran tapi masih kecil Sekarang, Pak. halo, halo. Ya, silakan Pak. Masih kok bisa kedengeran. Ini saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Pertama, itu terkait dengan material import. Bagaimana jika kita import material dari luar, namun material tersebut kan eh, apa halalnya itu belum diakui oleh BPJPH, Bu. Nah, apakah kita tetap harus tagging produk haram, Bu, pada kemasan produk tersebut, material impor tersebut, dan apabila harus di tagging dengan logo haram, itu boleh di kemasan kartonnya atau harus di kemasan primernya? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Bu, terkait dengan produk, Bu. Jika misalnya, Bu, kita dari industri, misalnya kita industri kopi ya, Bu. Ya, Misal, maaf Pak, cuma suaranya beda putus-putus. aja. Pertanyaan Halo? keduanya suaranya terputus-putus Pak. Iya, Bu, saya ulang, izin ulang. Misalnya kita dari industri yang secara material sama, namun beda komposisi, Ya, persentasenya, beda persentasenya. Apakah boleh didapatkan menjadi satu produk? Itu yang misalnya tidak boleh, apakah ada limitnya gitu, Bu? Toleransinya seberapa banyak? Nah, yang Eh, ketiga, terkait dengan monitoring SJPH, apakah itu dilakukan
oleh BPJPH atau oleh PH-nya. Itu Ya, sih. Terima kasih, Bu. baik. Baik, terima kasih Pak Dea Erik. Mungkin satu dulu Ibu ya, karena ada 3 pertanyaannya ini. Silakan Iya, Ibu Lady. makasih Bu Rahma. Langsung berarti ya. Khawatir lupa ya. Nanti saya juga Ya, nomor 2 nanti khawatir mohon, lupa. iya mohon ulangannya lagi karena belum menangkap betul ya. Nah, pertanyaan pertama, misalkan ada bahannya impor ya. Jadi eh, kalau kita masuk kategori bahan halal itu, jadi kalau kita sertifikasi halal, wajib bahannya halal ya. Bahan halal itu kategorinya apa saja? Pertama, bahan bahan alam, bahan tumbuhan yang tidak diolah, ya bahan mentah. Itu berarti udah halal, nggak perlu sertifikasi halal bahannya. Yang kedua, bahan asal hewan atau bahan dari asal tumbuhan tapi diolah, ya. Berarti itu bahan wajib bersertifikat halal, ya. Bahan bersertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, yaitu bahan kategori bahan halal. Yang ketiga adalah bahan halal itu bahan yang diterbitkan sertifikat halalnya oleh lembaga halal luar negeri yang sudah kerjasama dengan BPJPH, sudah ada Mutual Recognition Agreement-nya, MRA-nya, ya, dan sudah diregistrasi sertifikat halalnya melalui registrasi sertifikat halal luar negeri di BPJPH sesuai dengan lingkup yang disetujui, ya. Jadi misalkan lingkupnya itu makanan gitu ya. Nah, yang kita impor ini juga bahan makanan gitu. Berarti misalkan Jakim. Nah, itu masuk dalam lingkup itu, maka itu masuk kategorinya bahan halal. Tetapi kalau misalkan eh, lingkupnya tidak sesuai, meskipun lembaganya sudah diakui, kalau lingkupnya tidak sesuai, berarti nggak masuk kategori bahan halal. Misalkan gini, lembaga halalnya Ivanka, lingkupnya ternyata adalah eh, apa produk biologi misalkan gitu. Nah, nggak masuk gitu kan ya, nggak masuk produk biologi itu lingkupnya, meskipun kerjasamanya ternyata makanan gitu. Nah, maka masuk produk yang diimpor produk biologi tadi masuk kategori nggak halal, bukan bahan halal kategorinya ya. Jadi dipastikan ketika misalkan memang itu kategorinya adalah bahan impor, pastikan sudah melalui proses registrasi sertifikat halal luar negeri. Ada nomor registernya, ya, nomor registernya. Nah, kalau ternyata belum kerjasama, kategorinya tidak memenuhi kategori bahan halal. Silahkan dicari bahan yang memenuhi ketentuan tadi, yang sudah MRA, yang sudah ada nomor registrasi halalnya ya, registrasi halal, sertifikat halal luar negerinya. Nah, itu 3 kategori bahan halal. Satu kategori lagi bahan halal, bahan yang memang tidak ada titik kritis halalnya atau dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal atau kita sebut dengan positive list. Daftarnya ada di mana? Ada di KMA 1360. Nah, itu. Saya masuk ke nomor 3. Nah, monitoring SCPH atau surveillance atau implementasi SCPH atau konsistensi kehalalan produk melalui sistem jaminan produk halal ini memang regulasinya masih disusun ya. Ini karena arahnya dilakukan untuk pelaku usaha menengah besar ya. Akan apa? Ini masih proses Bapak Ibu. Siapa yang melakukan? Ya ini bisa jadi LPH ya, bisa jadi adalah personil yang memang memiliki kompetensi seperti auditor halal tentunya, yang mampu memastikan konsistensi daripada SCPH tadi. Nah, itu jadi saya belum apa regulasinya kita masih menunggu untuk ini. Ya mudah-mudahan di seiring dengan masifnya pengawasan jaminan produk halal yang akan diberlakukan 18 Oktober 2000 itu regulasinya yang akan dilontorkan insya Allah di tahun 2026 tentunya. Kemudian pertanyaan nomor 2 saya belum begitu menangkap tadi Bu Rahma Mohon dari maaf Bapak, Pak Erik,
karena terputus ya tadi saya juga. Nah, Pak Dea Erik, yang nomor Ya, 2 tadi boleh diulang, Pak? jadi misalnya kita ada industri kopi ya Bu ya. Kopi itu industri kan belum dicampur dengan kopi. Industri kopi Kopi. seperti industri kopi Bu. kopi. Ah, Iya. Nah, kita misal materialnya tuh sama Bu. Halo? mm-mm. Iya, materialnya sama. Materialnya sama, cuman beda persentase. Apakah boleh dijadikan satu produk Oh untuk iya. registrasinya? Beda persentase saja. Misalnya kopi dan pH Jaster 2. Nah, itu apakah boleh dijadikan satu yang diregistrasi halalnya? Gitu, Bu. Hanya beda Eh, persentase di pH-nya saja, Bu. Oh, baik. Ini impor ya, Bapak? Lokal, Bu. Produk Bukan impor dari apa sertifikasi halal? dalam gitu, Bu. Oh, Produk lokal. Oh, produk berarti negeri, Bu. sertifikasi Kita halal. manufaktur. Nah, Iya, kalau untuk betul. sertifikasi halal ini, oh manufaktur, baik. Kalau untuk sertifikasi halal, berarti kan di sertifikat halal itu, ketika eh, perusahaan membuat varian itu berbeda-beda, berarti nama produknya juga sesuai dengan varian yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya eh, eh, apa eh, pencantuman nomor sertifikat halal itu dilakukan terhadap lampiran nama produk yang ada di sertifikat gitu. Nah, lampiran nama produk ini ya dikembalikan lagi kepada pelaku usaha. Nah, jadi artinya ketika eh, misal nih, misal ya, pengajuan sertifikasi halal sebelumnya di daftar nama produk itu di lampiran sertifikat itu ada 100. Kemudian kepikiran nih bikin varian baru meskipun sebetulnya gitu ya bahan-bahannya sama. Tetapi kita melakukan variasi. Berarti kan nama produk yang baru ini belum tercantum di dalam lampiran sertifikat sebelumnya. Berarti tetap diajukan pengembangan sebagai produk pengembangan namanya Bapak. Ya, kecuali tidak ada perubahan apapun masih dalam nama produk yang sebelumnya gitu ya. Silahkan mungkin kemasannya yang diganti atau apa gitu ya. Tapi kalau seandainya memang terjadi perubahan dan itu menjadi varian baru, berarti kan ada hal baru yang dikembangkan gitu. Maka diajukan sertifikat halal baru. Itu mungkin Pak Erik. Silakan Bu Rahma. Mhm. Ya, mungkin demikian ya Pak Erik ya. Kalau misalnya memang dia dalam satu jenis yang sama, maka pengajuannya di satu jenis yang sama. Gitu. Misalnya kopi, walaupun dia berbeda pH, nanti kemudian tetap masuk ke dalam jenis satu jenis atau kategori produk yang akan diajukan gitu Pak. Berikutnya, Izin silakan mau Pak. bertanya. Ya Pak Sugeng, Sugeng Endar. Kita sesuai ini ya Pak ya, Bapak Ibu ya, sesuai apa yang sudah raise hand duluan ya. Pak Sugeng, Baik, terima kasih Ibu. Izin, nama saya Sugeng Darsiwi. ya. Saya ikut pelatihan dari Mandiri, tapi bidang usaha saya itu di percetakan dan pengemasan. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, itu tadi Ibu sempat highlight di pasal 64. Jadi yang mau saya tanyakan yaitu apakah produk-produk yang dari luar negeri ya yang sudah bersertifikasi halal dari luar negeri itu masih memerlukan penyelia halal lokal. Jadi dalam terkait penyelia lokal apa diperlukan juga penyelia lokal padahal dia sudah ada halal sertifikasi. Tapi memang saya belum cek apakah itu dari mutual agreement dengan BPJPH atau belum. Saya juga belum cek. Yang pertama, ya, boleh tambah pertanyaan berikutnya, Ibu? Saya ada 3 pertanyaan. Boleh Pak. Oke, yang kedua, eh, masalah regulasi BPJPH terkait
ya, sertifikat halal tentang percetakan kemasan di tahun 2026. Jadi yang saya tahu sejak Oktober 2026 onward ya, itu saya lihat barang gunaan termasuk kemasan untuk produk makanan halal itu diharuskan sertifikat halal. Mohon dijelaskan terkait regulasi BPCPH ini, Ibu Ladi ya. Terus satu lagi masalah tadi yang halal sertifikasi dari luar negeri yang di luar mutual agreement dari BPCPH itu bagaimana cara pengurusan registrasi di BPCPH Indonesia. Terima kasih, Ibu. Baik, Kasih makasih Pak. Pak Sugeng. Ya, sehat selalu ya Pak Sugeng. Eh, baik Pak Sugeng, saya coba tanggapi ya. Nah, pertama, pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 ini relevan ya. Saya jelaskan dulu mekanismenya sedikit ya Pak Sugeng. Eh, untuk produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, digunakan di Indonesia, ya baik itu dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan pembuat produk, eh, harus melalui proses registrasi sertifikat halal luar negeri ya. Jadi sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri, berarti posisinya siapa yang mendaftarkan? Berarti adalah produsen, importir ya. Importir ini mendaftarkan sertifikat halal daripada produsen yang di luar negeri ya. Nah, jadi didaftarkan nomor sertifikatnya. Jadi satu eh, produk yang sama itu akan bisa didaftarkan oleh banyak importir mungkin yang berbeda-beda ya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing tentunya. Nah, sebelum didaftarkan itu ada tahapan dulu nih yang dilakukan. Tahapannya apa? Ada proses yang namanya asesmen. Asesmen kepada lembaga halal luar negeri yang dilakukan oleh BPCPH. Misal ya, misal apa yang misal HQC misalkan ya, eh, halal quality control ya di Inggris misalkan gitu ya, HQC-nya dia akan perusahaan-perusahaan yang disertifikasi halal oleh HQC akan ekspor ke Indonesia, akan diimpor oleh Indonesia. Maka mereka HQC itu mengajukan ke BPCPH untuk diasesmen, kemudian BPCPH menindaklanjuti dengan menurunkan asesornya datang ke sana. Jadi dicek ya, dicek kesesuaian standarnya dan segala macamnya gitu ya. Nah, sesuai dengan itu, kalau seandainya sudah memadai, lolos, dilanjutkan dengan mutual recognition agreement ya. Jadi adalah berikutnya adalah MRA-nya ya. Diberikanlah lingkup-lingkup untuk produk dari LHLM itu. Nah, pelaku usaha yang perusahaan luar negeri yang disertifikasi halal oleh lembaga itu melalui importirnya dia mendaftarkan nomor registrasi dicatatkan di BPJPH untuk produk-produk yang tadi. Nah, atas dasar itulah dengan adanya nomor register itulah produknya baru bisa masuk gitu ya, sesuai dengan lingkup yang tadi. Nah, apakah penyelih halalnya diperlukan? Nah, kita tidak fokus ke penyelih halal perusahaan luar negeri itu tidak gitu. Nah, penyelih halal itu kita fokusnya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan sertifikasi halal. Ya, jadi kalau untuk registrasi sertifikat halal luar negeri itu urusannya selesai dengan adanya asesmen, ya asesmen yang dilakukan oleh BPCPH kepada lembaga halal luar negeri itu, kemudian ada MRA-nya. Nah, dengan perusahaannya kita fokusnya adalah mencatatkan sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh perusahaan yang diaudit oleh lembaga halal itu. Jadi kalau penyelih halal itu berlakunya untuk apa? Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal wajib memiliki penyelih halal, ya sebagaimana ketentuan yang tadi. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau misalkan
tidak ada lembaga halal luar negeri yang, jadi misalkan ada bahan tambahan sakarin misalkan ya, sakarinnya impor nih gitu dari eh, misalkan dari Belanda ya. Ternyata kita cek lembaga halal yang mensertifikasi produk sakarin itu belum ada kerjasama dengan Indonesia. Gimana caranya? Ya, kalau nggak ada kerjasama ya belum bisa diregistrasi, belum ada MRA, belum bisa diterima produknya di Indonesia melalui mekanisme registrasi sertifikat halal luar negeri, nggak bisa. Mekanismenya caranya gimana? Supaya artinya produk itu, bahan itu masih bisa digunakan di Indonesia, ya sertifikasi halal dulu pendekatannya, bukan pendekatan registrasi sertifikat halal luar negeri. Pendekatannya adalah pelaksanaan sertifikasi halal. Caranya, produsen yang di sakarin yang di Belanda itu mengajukan permohonan sertifikasi halal, buat akun sebagai pelaku usaha, isi persyaratan, miliki penyelih halal yang Muslim. Ya, jadi kewajiban dari perusahaan sakarin di Belanda itu mengangkat karyawan Muslim sebagai penyelih halal untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Itu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab untuk Ya, nomor 1 dan nomor 3 ya. Kemudian terkait kemasan ya. Nah, kalau di sertifikasi halal sebelumnya ya oleh MUI, sertifikasi halal itu fokus kepada produk saja. Istilahnya adalah bahan-bahan untuk pembuat produk. Tapi kalau sertifikasi halal sekarang, bahan-bahan itu bahan apa saja? Bahan pembuat produk, bahan kemasan, bahan pencuci juga. Jadi segala hal yang berpotensi menyebabkan bahan halal dari pembuat produk yang udah terbuat jadi produk halal, tiba-tiba dikemas, ternyata kemasannya mengandung polimer daripada babi, atau bahan pencucinya ternyata mengandung lemak babi, otomatis yang namanya produk halal tadi akan terkontaminasi. Nah, oleh karena itu, dalam regulasi kita, eh, kewajiban untuk sertifikasi halal itu, produk itu pengertiannya dua, barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu terkait apa? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, rekayasa genetik, barang gunaan yang dimanfaatkan dan digunakan. Semuanya kah? Enggak ya. Kembali lagi ke daftarnya. Lihat di daftarnya kategori produk saya masuk kategori wajib atau enggak ya. Kalau ternyata bahan kimianya eh, eh, kemasannya adalah ternyata dari polimer sintetis, sama sekali tidak ada komponen-komponen dari hewannya, maka masuk kategori kemasan sintetis, tidak perlu sertifikat halal. Ya, jadi kalau misalkan produknya kemasannya adalah sintetis, itu dibuktikan dengan eh, data material data City MSDS-nya ya. Jadi memang ternyata tuh sama sekali nggak ada bahan-bahan non halal gitu, nggak ada bahan-bahan, bukan non halal ya, nggak ada bahan-bahan hewan atau turunan hewan. Jadi titik kritis itu dilihatnya adalah apakah ada bahan hewan atau turunan dari hewan ya. Kalau ada potensi itu, maka masuk kategori wajib Bapak Ibu. Nah, jadi baik. kemudian jasa. Nah, jasa itu masuk ke jasa apa saja sih yang wajib untuk sertifikasi halal? Jasa penyembelihan, pendistribusian, penyimpanan, pengemasan, penjualan, pengolahan, penjajian. Nah, jasa-jasa itu wajib bersertifikat halal. Tetapi tidak semua jasa ya Bapak Ibu, tidak semua lingkup ya. Jenis jasanya itu yang terkait apa? Makanan, minuman, obat, kosmetik. Tapi Ya, kalau yang lain-lainnya tadi enggak. Ini kalau Sugeng kemasannya adalah untuk makanan, udah jelas. Obat udah jelas ya. Harus bersertifikasi halal dan identifikasi
kemasan Pak Sugeng itu betul-betul polimer sintetis nggak? Tapi kalau ternyata kita juga nggak yakin kalau semuanya sintetis, ya lebih baik disertifikasi halal sehingga Ya, tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi ya. Itu mungkin Bu ya, Rahma, terima baik. kasih. Baik, terima Kita kasih bisa Bu. menjawab. Demikian ya Pak Sugeng, kalau untuk melihat jenis atau apa namanya jenis produk yang ingin disertifikasi, mungkin Bapak bisa melihatnya di KMA nanti ya. KMA 348 apa 748 dan 944. Nah, nanti bisa di download di BPJPH Halal Go ID nanti Pak. Tapi kalau untuk tahapannya, kapan nih untuk yang kemasan ini tahapannya itu bisa dilihat nanti di slide ini ada ya. Nanti bisa dimintakan Bu, bisa di-share Oh, Bu baik, baik. untuk Ya, ininya ya, saya ini materinya. di grup ya. Saya Ya, share Izin saya satu di komentar, chat ya, Ibu, di chat ya. boleh Maaf. Bu Rahmawati, saya ada satu komentar yang masalah sertifikasi luar negeri. Apakah dalam hal produk eh, 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 bagian atau material di luar negeri, apakah memungkinkan masih dipakai namanya self declaration bahwa produk itu tidak memakai bagian dari hewan atau manusia? Paling tidak itu, apakah itu juga oh iya. termasuk dokumen yang bisa kita sertakan atau harus sama sekali hal sertifikat yang dilakukan oleh organisasi yang MR tadi? Terima Ya, kasih, Bu. mungkin Ya. ya, mungkin Bapak itu nanti masuk ke materi teknis ya Pak ya. Nanti akan dijelaskan apa saja produk-produk yang boleh pakai dokumen-dokumen SH atau boleh dokumen-dokumen yang tidak selain SH gitu Pak. Iya, Gini Pak, Pak ini ya. saya menanggapi sedikit ya Bu Rama. Ya, boleh. Mungkin bisa lihat apa di PP juga Bapak di regulasi itu di pasal 81 ya. Eh, eh, Jika terdapat bahan yang diragukan, maka dapat dilakukan pengujian laboratorium. Ya, jadi ada dokumen pendukungnya dalam bentuk pengujian laboratorium di pasal 81 ya. Nanti coba bisa dilihat. Baik, lanjut Bu Rahma, Baik, silakan. baik berikutnya Bapak Tri Karyono, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu. Saya Tri dari Balai Besar Tekstil Bu. Eh, Sebenarnya pertanyaan saya beberapa itu sudah terkait sama tadi yang dari Pak Dea sama Ya. Pak Sugeng. Nah, terus lalu untuk yang sertifikat halal dari misalkan produk impor ya Bu dari luar negeri, itu apakah ada masa expirednya gitu? Kalau misalkan ada gimana Oh gitu ya. kan? Terus yang kedua Oh, nanti kan kalau misalkan di si halal itu kan eh di ketika kita belum submit itu kan ada download SJPH ya. Nah, apakah dengan adanya SJPH itu kita masih perlu membuat manual SJPH? Dan apakah ketika kita membuat manual SJPH kita boleh menambahkan lampiran? Seperti itu. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. oh, baik, saya ini Pak Tri, terima kasih. Masa expire daripada sertifikat apa masa expire dari registrasi sertifikat halal luar negeri itu mengikuti dengan eh, masa berlaku waktu dari lembaga halal luar negerinya. Ya, jadi ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, gitu ya. Ada yang berapa tahun gitu. Jadi dilihat lagi nanti ke sana. Nah, di manual SCPH itu ada upaya Ibunya terlempar lagi nih. Masih ada nih di Zoom. maaf ini sinyalnya ya saya juga kayaknya kelempar ya barusan ya. Sekarang sudah kah Bu Rahma? Bu, Sudah Ibu. sudah? Iya. Baik, nah manual SCPH itu pembuatan simplifikasi sebetulnya yang dilakukan oleh tim IT BPJPH dalam manual SCPH itu adalah supaya memudahkan ya, memudahkan bisa di entry segala macam, nanti habis itu bisa diunduh gitu. Nah, pada dasarnya manual SCPH itu adalah pedoman mutu
pedoman mutu perusahaan untuk memproduksi produk halal. Jadi kalau misalkan ada perubahan, ada update, ada tambahan, ya silahkan ditambahkan, Bapak Ibu silahkan disesuaikan gitu. Jadi ini mungkin mudah-mudahan segera juga mm, sistem di BPCPH bisa lebih lengkap ya, lebih memadai. Nah, harusnya ketika ada setiap perubahan atau tambah lampiran itu nanti ada pelaporan ke BPCPH melalui sistem. Nah, ini masih proses itu, Bu Rahma, sistem di si BPCPH-nya. Jadi harus apa perusahaan secara tercatat ya, secara tercatat mengupdate semua semua perubahan itu gitu ya. Jadi kalau seandainya belum bisa di-upload atau di-entry di si halal untuk perubahannya, silahkan secara dokumentasi di perusahaan itu lebih detail gitu pencatatannya. Ya, ya demikian mungkin Bu Rama, terima kasih. Ya, tapi tadi apakah manual SCPH itu diperlukan lagi Pak Ibu? Tadi kan di Sihal sudah ada manual yang di-upload, yang di-download gitu Bu ya. Terus manual yang lainnya, manual yang kita bikin manual itu apakah masih di Iya, manual masih artinya ya? manual yang ada di SCPH itu, Manual yang manual kita yang ada di catat. Sihal itu, manual yang dibuat di SCPH itu sifatnya adalah memudahkan. Nah, Ya. kemudian bisa diunduh. Nah, yang diunduh itu nanti bisa dilengkapi sesuai Oh iya. dengan Ya, kebutuhan gitu, ya. Jadi baik. sebetulnya Ya. memudahkan. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Lady. Semoga sudah ini Pak ya. Ini dengan Bapak Trikaryono. Bu, Bu, mungkin tambahan Bu. Berikutnya, ya Eh, berikutnya Pak Ahmad Syakir, silakan Pak. Baik, ya terima kasih Mbak. Ya, Ibu, saya Syakir dari apa, Mandiri ya. Sebelumnya saya sebagai P3H self declare ya tahun ini. Mau tanya, ini ringan aja sih. Sebenarnya untuk yang self declare yang tahun ini mungkin di luar tema kali ya. Mau tanya aja kebetulan Ibu dari BPJPH, saya mau tanya yang self declare tahun 2025 kan kebetulan sudah tutup ya Bu ya. Nah, kebetulan teman-teman dari LP3H kita itu banyak yang masih ada draftnya gitu kan. Kita mau tanya apakah kuota untuk yang tahu sehati yang 2026 itu dibukanya kapan itu gitu Bu. Oh, Ya. Kemudian yang kedua di si halal kan kalau nggak salah saya ngeliat ada self declare mandiri, tapi tadi Ibu berikan slide itu di situ hanya self declare yang 0 rupiah ya, tapi ada reguler yang mandiri. Apakah self declare yang mandiri itu sudah tidak ada digantikan dengan reguler mandiri? Jatuhnya seperti itu ya Bu. oh Gitu. baik. Ah, Kemudian ada lagi Bu, saya mau tanya, saya punya kawan dia ada usahanya tentang parfum, tapi bahannya sih saya agak melihat ini dia bahan kritis ya, yang namanya androsteron dan androsnenon gitu ya kalau nggak salah namanya itu. Eh, itu kan ada yang tadi benar Ibu sudah bilang ada yang dari zat hewani ataupun dari sintetik gitu ya. Ah, Kalau dia bilangnya sih katanya impor gitu dari sananya. Berarti tadi harus prosedurnya adalah seperti yang tadi Ibu jelaskan seperti itu harus ada MRA dan lain sebagainya. Begitu Bu ya kalau dia untuk dijadikan produk itu halal. Begitu Bu ya. Oke, kemudian yang terakhir Bu, saya mau tanya penjelasan lebih lanjut tentang sertifikasi halal untuk bidang logistik, Ibu. Boleh dijelaskan lagi, Bu? Boleh. Ya, terima kasih, Bu. Begitu aja. Baik, makasih Pak Ahmad. Iya, terima Eh, kasih. apa kalau untuk kapan dibuka lagi, kita nunggu sebetulnya dari dari apa Kementerian Keuangan, uangnya cairnya kapan gitu ya, itu dibukanya kapan? Ya mudah-mudahan Februari ya, udah bisa tentunya, amin amin. Sama sama berdoa kita ya Pak sama Syakir ya. Ya, amin, Bu. Nah terus eh, parfum ya. eh nah ini kalau apa yang namanya flavor aroma itu memang bahan kritis, bahan kritis. Jadi oleh karena itu eh, sertifikat halal daripada bahan itu penting gitu ya. Jadi misalkan kalau kita misalkan mencoba untuk mencari-cari eh, apa ya, ini kayaknya kan ini bahannya udah ada ini relevan mirip ini tuh enggak, karena
Risiko tidak halalnya itu ya di situ ketika ada bahan-bahan yang ternyata gimana kalau ternyata zat pengaromanya itu bahan tambahan itu ternyata adalah dari minyak babi gitu ya, maka risikonya akan terkontaminasi gitu eh, s- eh, semuanya. Oleh karena itu, pastikan bahan itu memiliki registrasi sertifikat halal sesuai dengan lingkup lembaga halal luar negerinya. Atau memang dia memiliki sertifikat halal atau perusahaan di luar negeri itu mengajukan sertifikat halal ke Indonesia. Berarti ada auditor halal dari LPH tertentu nanti akan audit ke sana gitu. Nah, kalau sertifikasi halal logistik, nah logistik berarti kan di situ ada penyimpanan, pendistribusian ya, juga pengemasan gitu. Nah, berarti di sini pengaturan-pengaturan itu memenuhi sistem jaminan produk halal. Nah, bagaimana sistem jaminan produk halalnya? Dipastikan tidak ada kontaminasi. Bagaimana menentukan sesuatu itu bisa kontaminasi atau enggaknya? Tergantung jenis produknya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan produknya adalah daging, olahan daging, atau produk yang memang berisiko mudah dia menyerap eh, udara sekitar, kondisi sekitar gitu, dan kemasannya itu hanya kemasan primer, maka clear tidak boleh ada penempatan atau lokasi bersama. Eh, tetapi kalau misalkan produknya adalah mengandung bukan berasal, mengandung tertentu, mengandung bahan non halal, eh, jumlahnya sangat sedikit, dipastikan kemasannya ada kemasan primer, sekunder, tersier, dan penempatannya itu adalah dipastikan tidak ada hal-hal yang dapat memicu terjadinya kontaminasi, misalkan gampang rusak, sobek, pecah. Meskipun dia ada kemasan-kemasan, tapi ternyata risikonya seperti itu, berarti itu nggak boleh. Jadi ketika sertifikasi halal logistik, nah harusnya logistik itu mengatakan dia itu melaksanakan sertifikasi halal atau jaminan produk halal saja. Ketika dia memang digunakan untuk kebutuhan produk halal, ya disertifikasi halal. Ya, disertifikasi halal berarti apa kewajibannya? Mengatur penempatan untuk jenis-jenis eh, produknya itu berbeda. Kemudian pengaturan untuk masing-masingnya itu dibuat SOP-nya bahwasanya itu memang halal dan ada eh, apa komitmen-komitmen yang dibangun dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Yang terlibatnya siapa? Pelanggan. Pelanggannya pengguna jasa logistiknya. Nah, pengguna jasa logistik ini di sini menjadi titik kritis gitu. Bisa saja nanti pelaku usaha klaim saya halal kok. Nah, halalnya dibuktikan dengan sertifikat halal gitu. Jadi dipastikan ada proses ketika sertifikasi halal logistik itu yang namanya eh, pengecekan awal ya itu menjadi SOP yang sangat sangat kritis ya. Jadi dipastikan ketika dia akan menerima pelanggan, pengaturan-pengaturan kerjasama dengan pihak lain gitu ya, itu memenuhi ketentuan sistem jaminan produk halal. Itu mungkin yang eh, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, Eh, baik. Terima kasih, selanjutnya Bu. ada 5 Selanjutnya, menit ya. Pak Fasya, Ibu Fasya Agnia, silakan. Mohon maaf. Ibu Fasya, silakan, Ibu. Masih, Bu, ya, halo, terdengar Bu? sudah terdengar. Halo, terdengar. Lebih singkat ya, Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat Ya, siang. saya Fasya Bu. Sebenarnya ingin melanjuti pertanyaan yang sebelumnya sudah terjawab perihal sertifikat halal luar negeri ya Bu. Kami kan yang meregistrasikan kan tadi disampaikan bahwa pengimportir ya Bu, pengimportir. Jika kami sebagai produsen mengimpor bahan dari luar negeri itu apakah Suaranya terputus, Ibu. Ibu Agnia mungkin bisa dibuatkan pertanyaannya di kolom chat ya, Bu ya. Suaranya halo, terputus-putus. Ya, terus ya Bu. Eh,
Nah, bila importirnya kami mengimpor barang bahan tambahan pangan untuk produsen yang untuk kami sendiri yang dipakai untuk kami sendiri, itu kan importir itu mungkin tidak hanya kami ya Bu, dengan produk yang sama, apakah nomor registrasinya itu bisa didapatkan dari importir lain Bu? Atau kami sebagai Oh, importir harus kami sendiri yang registrasinya? oh Dan Oke, ada baik. satu lagi Bu, satu lagi untuk label halal. Tadi kan disampaikan bahwa harus mencantumkan di kemasan ya Bu. Nah, apabila produsen kami ini untuk B2B dan mereka memiliki desain sendiri tanpa logo halal, apakah boleh tidak dicantumkan Bu? Terima kasih. Ya, dua pertanyaan nih Bu ya. baik. Ya. Eh, baik, makasih. Eh, Bu, Bu siapa tadi Bu? Mohon maaf saya. Bu Agnia, Bu Agnia ya, Bu Agnia ya. Bu Agnia, pertama, hmm, jadi kalau eh, apa, mengapa harus importir gitu ya untuk melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri? Jadi ketika produk itu didatangkan dari luar ke Indonesia, berarti itu ada yang menerimanya, ada yang bertanggung jawab untuk produk itu. Nah, ketika produk itu datang, berarti kan disimpan, ditempatkan, diatur, didistribusikan. Nah, maka disinilah penanggung jawab itu importir. Makanya bisa saja ketika eh, produk itu memang diproduksi oleh satu produsen, perlu diregistrasi oleh beberapa importir karena masing-masing importir itu ada proses produk halal di situ, ada penyimpanannya, ada ininya. Maka siapa yang bertanggung jawab? Jadi misalkan kayak kejadian, misal nih ya, ada produk kreatin yang dibuat oleh produsen luar ditemukan mengandung porcine ya, produk yang di situ. Maka telusurnya adalah kepada importir tadi. Jadi kita nggak bisa ngeklaim semua produk yang diproduksi oleh produsen itu mengandung porcine ya. Nah, jadi telusurnya ke situ dulu, ke importirnya. Ternyata masalahnya ada di importirnya. Apakah itu penggantian kemasan? Apakah itu ternyata lain-lain? Nah, telusur lagi masalahnya ke produsennya. Oh, ternyata benar. Ternyata enggak satu, ternyata dia emang produksinya belatin babi misalkan gitu. Nah, itu hal lanjutan ya, tapi awalnya adalah diimportir. Nah, ketika misalkan Bu Agnia memang belum memiliki ini, tetapi membutuhkan produk itu, bisa dua pendekatan. Posisinya melakukan registrasi untuk atas nama importir daripada perusahaan importir Bu Agnia, atau beli kepada importir yang memang sudah memiliki nomor registrasi sertifikat halal tadi. Itu seperti itu. Jadi kenapa harus pendekatannya adalah itu karena itu tadi. Nah, kalau seandainya produk yang Bu Agnia maksud ternyata belum ada MRA-nya, berarti tidak ada importir manapun yang memang ini, ya berarti nggak bisa. Ya, nggak bisa istilahnya. Maka pendekatannya adalah, terus kata orang di sana, kan kita udah cocok Bu, udah enak bahan kita dipakai gini ya, silahkan produsen di sana mengajukan sertifikasi halal ke Indonesia. Nah, berikutnya tadi apa lagi ya Bu? Saya kok lupa ya. Catat yang nggak lengkap saya berarti yang kedua. Perihal label Ibu. Oh, label ya. Oh iya. Nah, label itu tujuannya adalah memberikan identitas ya, bahwasanya produk itu memang halal.
Nah, ketika memang sudah disertifikasi halal atau diregistrasi halal, wajib ada pembedanya. Nah, pembedaan pelabelan itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau produknya diperdagangkan, diedarkan, berarti sampai label terkecil, sampai kemasan terkecil yang dijualnya, wajib ada kemasan, wajib ada labelnya. Ya, tetapi kalau diperdagangkannya dalam bentuk karungan, maka yang dilabelin di karungnya. Artinya eh, eh, kemasannya berarti kan itu karungnya gitu ya. Jangan sampai nanti tertukar kondisinya. Wah, kami ini apa nggak dilabelin ya gimana? Tahu di bea cukai dan segala macam kalau ternyata tidak ada pelabelan. Jadi pelabelan itu mengacu kepada kebutuhan apakah dia masuk, beredar, diperdagangkan atau beredar gitu ya. Jadi kondisi kalau beredar udah pasti sama kemasan terkecil. Tapi kalau dia posisinya bisa B2B, ya berarti sesuai dengan kebutuhan kemasan yang dimasuk tadi itu. Itu Bu Rahma yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ternyata waktunya udah habis ya Bapak Ibu. Saya berarti Baik, undur terima diri kasih. ya Bu Rahmat. Terima kasih banyak. Ini kayaknya saya belum belum upload ini. Saya nanti sambil sebelum keluar Zoom saya ini kan materinya di chat. Cari, Bu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan, kekhilafan pada pertemuan ini. Sehat selalu. Semoga tentunya jadi amal jariah bagi Bapak Ibu penyelih halal yang memberikan jaminan produk halal untuk masyarakat kita tentunya. Mohon Ya. maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.